Ba'du. Alhamdulillah, puji sareng syukur orang sami-sami panjatkeun ka Allah Jalla wa Ala anu senantiasa masihan ka urang sadayana mangpirang-pirang kanikmatan anu teu tiasa dietang sehingga urang tiasa dugi ka detik ayeuna ngalangkahkeun sampean urang ka ieu majelis kangge tholabul ilmi, karena ternyata ku ilmu teh tiasa ngadongkapkeun kebahagiaan ya. Janten jalmi anu pinter mah bahagia, tapi pinter anu kumaha heula gitu ya. Karena henteu sadayana jalmi anu pinter bahagia. Tapi ya, setiap anu bodoh pasti tidak bahagia gitu lah ya. Karena anu bodoh mah pasti sengsara hidupna. Ya. Sengsara secara hatena, sengsara secara kehidupanna, sengsara secara duniana ya. Pasti sengsara. Ibu-ibu rahimakunallah, ieu teh saleresna waktos teh Rahmi ngawa teh abdi teh nyarios da asa nembe awal sasih ka dieu teh gitunya. Janten abdi teh yuswa teh di akhir pemudi masuk ke persistri gitunya, tapi raraosan mah asa masih 25 gitu raraosan mah gitunya. Da nya kitu teh geunian gaul sareng santri sanawiyah mualimin janten sok kacandakeun wae bubudakeun gitu, maksudna teh kedah sesuai sareng usia mereka gitu pami ngaulang teh. Meskipun pami ngaca mahnya ieu teh rambut teh tos aya warna nu sanes geuningannya, ya Allah geuningan tos sepuh ieu teh nya. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu teu bosen sareng simkuring. Ieu teh awal sasih ieu nya, akhir sasih ieu gitu. Oke. Terus qadarullah memang pas ditaros temana naon dan memang teu aya rencana ngeusi materi, jantan pas ditaroskeun temana naon mohon keantosan gitu. Dan qadarullah dinten Rabu teh abdi teh ngaulang teh ti enjing-enjing dugi ka magrib, janten pas teh Rahmi teh tos aya temana teu acan. Teu acan kaimplang. Ya, janten kedah begadang heula. Tema anu didugikeun saprosina flyer pangintennya sudahkah aku bahagia gitu ya. Sudahkah aku bahagia? Ibu-ibu bahagia? Alhamdulillahnya ada katinggalna oge ceria gitu nya, bahagia gitu ya. Nah, mohon leres alhamdulillah tiasa ngaos. Saya bahagia untuk kita mah sederhana ya. Meskipun untuk definisi bahagianya, hartos bahagia menurut orang ya berbeda-beda ya. Tergantung perspektif orang gitu. Janten pami kangge santri bahagia itu ketika ditransfer gitu kan. Di awal bulan. Bahagia ketika bisa izin pulang ya, liburan ya. Kangge ibu rumah tangga panginten bahagia itu ketika naon ibu? Ketika anak-anak aman gitu kan, pekerjaan selesai itu bahagia ya. Untuk pengusaha mungkin bahagia itu ketika omsetnya naik gitu ya. Oke, kan beda-beda bahagia itu ya. Karena bahagia dunia itu ya akan berbeda dengan bahagia akhirat ya. Kita sedang berada di peradaban madiyah ya, atau hadharah madiyah, peradaban yang materialistis, sehingga memang bahagia ini dilihat dari segi materi pasti ya. Pami gaduh artos bahagia, pangintannya pami teu gaduh artos murung gitu kan.
gitu leres ya. Begitupun sama bahagia ini seperti cantik gitu ya, seperti cantik. Kan aya saur iklan mah cantik teh anu langsing ya, kulitna glowing ya. Terus rambutna panjang hitam berkilau ya, itu cantik leresnya. Makanya memang produk-produk skincare ya, abdi terang skincare ti santri kelas 8 ya, karena judul mading nate skincare. Jadi dina mading nate ngabahas skincare ya, sing goreng teh maca ya Allah ya kelas 8 terang skincare. Terus abdi naroskeun sabaraha pangaosna skincare, mahal ustazah ratusan ribu uluh gitu ya. Ya. Cantik pun relatif juga ya Bu ya. Ada ari saur abdi mah perempuan cantik itu perempuan yang cerdas. Perempuan yang pintar itu cantik, meskipun mungkin dari segi fisik biasa gitu, tapi perempuan cantik itu adalah perempuan yang cerdas ya, yang visioner gitu ya, yang apa namanya, yang soleha. Oh, menurut Ibu yang pintar itu yang cantik itu yang soleha ya, makanya mencari menantu itu nu penting soleha gitu ya. Meskipun nanti arti soleha itu kan panjang ya. Arti soleha itu diantaranya seorang muslim atau muslimah yang bisa memanfaatkan segala potensi yang ada di alam ini untuk berdakwah di jalan Allah dan menyebarkan agama Islam. Nah itu definisi soleha ya. Jadi kalau kita ongkoh soleh sihnya ke masjid teras gitu, ke masjid teras ya, tapi nganggur ya, tidak berdakwah, tidak memanfaatkan potensi dirinya, potensi yang ada di alam ini, sanes soleh. Meskipun memang misalnya ya dia itu sholat 5 waktu di masjid ya, tapi soleh untuk dirinya, tapi tidak soleh untuk orang lain ya. Janten berdoa anak soleh pun gitu ya, Allah jadikan anak hamba anak yang soleh, tekenging cekap anak yang soleh weh putus titiknya titik gitu. Tapi ngadoa teh ya Allah jadikan anak hamba menjadi anak-anak yang soleh ya, yang bisa memanfaatkan ilmunya ya, yang bisa takut kepadamu, yang bisa menggunakan hartanya di jalanmu, yang bisa mengerahkan semua potensinya di jalanmu, tak gitu ngadoa teh. Ya. Jadi nanti Allah pun gitu ya, Allah pun mengabulkan doa kita itu jelas, oh kadieu ya, seperti itu. Ibu-ibu rahimakunallah, seperti yang sudah dikatakan di awal bahwa kebahagiaan yang kita cari bukan kebahagiaan fana ya, tapi yang akan kita bahas di sini adalah kebahagiaan hakiki ya, yang memang dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai iman. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim bahwa di dunia ini ternyata ada surga ya. Di mana ternyata Bu surganya? Kan soalnya wah ini surga dunia. Di mana teteh cenah? Pami kuliner gitu ya, wah ini surga dunia. Atanapi pami nuju jalan-jalan ya, pemandangannya indah, pemandangannya indah, wah ini surga dunia. Jadi surga dunia nanti sementara pami orang nuju didinya, uih deui ka bumi mah surga deui ya, terkadu surga deui. Nah kata Imam Ibnu Qayyim ya, sebenarnya di dunia ini ada surga. Kalau orang tidak memilikinya maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan cenah gitu. Ya. Dan saya memiliki surga itu. Karena surga itu ada di dalam dada saya. Ya. Kesulitan hidup apapun ya. Karena saya memiliki surga di dalam diri saya, di dalam dada saya, maka saya akan selalu bahagia. Nah itu ya. Apa yang ada di dalam dada, maksudnya di dalam hati, keimanan. Nah itu surga ya, surga kita itu.
Jadi meskipun dicampakkan, dihina ya, atau dizolimi, tetap bahagia. Kan ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena dia mempunyai surga di dalam dadanya, yaitu apa? Keimanan. Jadi tidak mengharapkan kebahagiaan itu dari makhluk. Karena makhluk itu tidak memiliki kebahagiaan, ya, tidak bisa membagi-bagikan kebahagiaan. Maka kita mengharapkan kebahagiaan itu dari pemilik kebahagiaan. Siapa? Allah, ya, itu. Oke, kita masuk materi ya. Makanya ini bagus perkataan Imam Ibnu Qayyim itu. Ini ada hadis dari Abdullah bin Amr, ya. Abdullah bin Amr, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim. Qad aflaha man aslama, ya. Sungguh benar-benar telah beruntung, telah berbahagia orang yang sudah masuk Islam. Nah, kita Muslim ya, Bu ya. Kita Muslim sudah masuk Islam, berarti 1 poin kebahagiaan sudah kita genggam, ya. Kenapa Islam ini menjadi kunci kebahagiaan? Karena Islam ini adalah salah satu syarat diterimanya amal, ya. Kan seueur anu non muslim, ya, orang-orang yang bukan Islam kafir. Tekengeng nyebat kafir cenah non muslim cenah kitanya. Orang-orang kafir, ya, banyak juga yang mereka yang ramah, ya, yang bermuamalah baik, yang dermawan. Tapi apakah semuanya ini akan diterima oleh Allah, akan menjadi kebaikan untuk dirinya? Tidak. Kenapa? Karena kuncinya mereka tidak miliki, yaitu apa? Islam, ya. Nah, kan pami balanjanya mending ka orang Sunda, mending ka orang Cina. Ya. Oh, mending ka orang Sunda. Meskipun judes. Tapi biasanya gitu, ya. Biasanya gitu. Jadi terkadang orang Islam itu tidak menghiasi dirinya dengan keramahan. Benten sareng orang Cina, ya. Jadi istilah nama strategi marketingnya itu luar biasa, ya. Nah, orang Muslim ini, maka harus belajar ke orang bank. Saya salut sama orang bank. Orang bank itu meskipun ada nasabah nu pikas sebelen, ya, anu seueur naros, tapi ramah we gitu, ya, luar biasa itu. Makanya abdi guru, ya, seorang guru pun harus belajar ke pegawai bank, gitu, ya. Udah pasti murid teh seueur anu pikas sebelen, ya. Tapi harus dilayani dengan baik. Ya. Abdi luar biasa kagumna gitu ya, kagumna ke pegawai bank gitu ya, ke pegawai bank, apalagi bank syariah gitu ya. Awalnya gitu kan, assalamualaikum, ngedoain kita dulu nih nasabah gitu kan. Di akhir, ya makasih Pak atas kunjungannya gitu ya, assalamualaikum, ngasih doa juga gitu. Di awal ngasih doa, di akhir ngasih doa gitu ya, kayak gitu. Kemudian apa? Poin yang kedua dari kebahagiaan itu adalah waruziqo kafafan, dan dikasih rizki cukup. Meskipun cukup menurut orang itu beda-beda. Ada yang cukupnya itu ya nu penting cekap kangge tuang, nu penting cekap kangge kabutuhan sadi dinten ya cekap. Tapi aya oge abi mah cekap teh nu penting cekap kangge meser mobil, nu penting cekap kangge meser mas gitunya, tak eta abi mah cekap teh eta masana teh kitu cenah gitu ya. Nah, maka ditafsirkanlah oleh Imam Al-Qurtubi ya, innal insana yajidu ma yadfa'u daruratihi wa hajatihi. Jadi yang dimaksud cukup di sini adalah ya, ketika seseorang itu mendapatkan apa yang harus dia keluarkan untuk kebutuhan hidupnya yang darurat,
Yang darurat itu kalau dalam apa namanya ilmu ekonomi syariah itu saya dapat itu apa ya, sekunder, primer, primer dulu ya, primer, sekunder, iya itu, ya. Jadi kalau di sini dijelaskan al makal wal mashrob wal maskan wal libas, aya kangge emam, aya kangge eut, aya kangge bernaung, aya kangge acuk, tak cekap. Itu teh kafafan. Maka kalau kita sudah memiliki itu, ya sudah kita menjadi orang yang bahagia. Tos mah muslim, ya. Untuk makan ada, untuk minum ada, rumah ada meskipun masih ngontrak, tapi kangge mayar kontrakana aya gitu kan ya, gitu. Meskipun misalnya gaduh bumi tapi tipe 24 gitu kan, ya. Tapi kabayar gitu kan, itu sudah cukup. Kemudian walibas dan pakaian, ya. Masya Allah ibu-ibu di sini pakaiannya bagus-bagus, ya, luar biasa. Jadi poin kedua sudah ada dalam diri kita. Nah ini yang terpenting. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Wa qanna'ahu Allahu, dan Allah jadikan baginya sifat qanaah dari apa yang diberikan. Nah ini artinya bahwa sifat qanaah itu harus diminta. Ya, sifat qanaah ini harus diminta. Kenapa? Karena ternyata Allah tidak memberikan sifat ini kepada semua orang. Terus kumaha carana? Bagaimana caranya agar kita qanaah? Ya, apalagi anak-anak nih ya. Karaos pisan. Murang kalih ayeuna mah tika pungkur Bang Inten ya. Murang kalih teh biasana sok ngagampilkeun mah transfer sakieu gitu ya, mah hoyong ieu, mah hoyong itu, gampileun gitu nyuhunkeun teh ya. Maka bagaimana caranya agar kita bisa bersikap qanaah adalah dengan bereksplorasi. Maksudna teh kita melihat orang sekitar, ya, kita berkunjung kepada orang-orang yang tidak mampu, ya, maka akan tumbuhlah sifat qanaah. Kantor simkuring ngawulang di Bandung di Resort Dago Pakar, anu bumina teh paling mirah teh sekitar 7 sampai 10 miliar ya. Terus mereka pasti berlomba-lomba dalam tafakhur, ya, dalam kemewahan, ya. Kenapa? Karena memang di sekitarnya orang-orang yang kaya. Tapi kalau di sekitar kita orang-orang yang biasa, ya, bahkan orang-orang miskin, maka itu akan sedikitnya membentuk, ya, membentuk pola pikir kita dan membentuk gaya hidup kita, ya. Makanya beruntunglah ketika kita tinggal, ya, di gang-gang sempit atau napi di daerah-daerah padat, ya. Kenapa? Karena kita bisa belajar kehidupan dari situ. Ya, datu aya paling kan ari di bangku sekolah mah ya, qanaah itu adalah tak gitu ya. Ilmu adalah gitu kan. Seserna ilmu adalah gitu, ya. Atau misalnya ibu bisa mau ka Pungkur masih goreng pamit uih ke Bandung naik bis gitu ya. Sekitar pada maghrib gitu dari Bandung teh. Banyak pekerja-pekerja kahatek ya, pekerja-pekerja pabrik anu di Ranca Ekek gitu ya. Itu damelna di Ranca Ekek, bumina di anu di Limbangan, anu di Malangbong. Itu tiap hari seperti itu bolak-balik naik bis, ya. Saya simkuring wae samingguan sakali nya secapek ini tiap hari bolak-balik. Ya. Kemudian anu ngadorong sampah, ya. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa qanaah, yaitu dengan eksplorasi itu, ya, dengan eksplorasi. Jadi gaul teh tekengnya sarang anu beunghar wae. Ya, gaul teh sarang anu tegaduh oge, karena kita bisa beristifadah dari cerita mereka. Ya, aduh,
alhamdulillah kayak ngisak yoge, mereka masih tetap bersyukur gitu ya. Jadi sekali deh bahwa sifat qanaah itu harus dilatih dan harus diminta gitu ya, harus dilatih dan harus diminta. Makanya kamu rangkali oge seperti itu ya, kamu rangkali itu seperti itu. Jadi bukan berarti sayang itu memberikan apa yang dia mau, anu tidak dia mau oge dipasihan gitu. Yang tidak dia butuhkan pun dikasih, wah itu sudah bahaya ya. Makanya kalau jalan-jalan sama anak ke supermarket, itu harus ditanya dulu mau beli apa ya. Bade meser naon gitu. Misalnya, oh meser Yupi. Ya sudah pas ke supermarket ya, perjanjian dulu oke Yupi saja. Pas ke supermarket, langsung ke tempat Yupi. Entos meser Yupi, sudah ya, selesai. Kumaha sih misalnya lamun ngadat gitunya, kurang kali ngadat. Wayah nawe kan perjanjian. Hanya Yupi saja. Jantan tekengeng eleh. Ya, tekengeng eleh. Dan nukusim kuring raoskeun ya Ibu ya. Terkadang anak itu tidak konsisten karena orang tua tidak konsisten. Saur mamahna ulah, saur bapana kenging. Ya, gitu kan? Leres teh Ibu? Leres, halo ibu-ibu, dabi mantos lami cenah tegaduh murang kali. Jangan hilap deui. Mohon. Jangan begitu. Ya ieu mah pengalaman simkuring da terangnya ari rumah tangga nusanes mah gitu. Gitu. Jantan ku ibuna dipiwarang disiplin, ya, ku ibuna dipiwarang mandiri, ku bapana dilayani. Gitu. Jantan pun anaknya gitu misalnya, ya. Ambil sendiri, buka sendiri, ada guntingnya di sana. Benten ke ayah nama. Ya mau ini, oh iya dicandakan, dipangguntingkan, dipasihkan. Ya, jadi pami nuju haroream, Bu mau ini, ambil sendiri, langsung, ya mau ini, ke ayahna langsung ke ayahna, ada ayah nama pasti ngalayanan. Jadi di mata anak gitu, kadang sok pasea teh gara-gara eta gitu ya. Kedah sami atuh gitu ya, kedah sami abi kieu kedah sami gitu. Karena anak sanes teu nyaah ya, sanes teu nyaah. Banyak anak-anak yang mentalnya down gitu ya. Jadi gampang gampang tersinggung, gampang ini karena terlalu dimanja oleh orang tuanya ya. Sampai anak-anak yang belum bisa mandiri gitu ya, tak cantiasa mandiri karena semuanya dilayani ke orang tuanya gitu nya. Nyah dulang mun istilahnya, nyah dulang ya, nyah dulang. Oke, kita lanjut Ibu ya. Kemudian ada di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha, ya. Sungguh beruntung orang yang suka mensucikan dirinya. Maka di sini ada tafsiran, maksudnya apa mensucikan diri itu? Yang pertama adalah mensucikan diri dengan cara apa? Bil imani billah, dengan keimanan kepada Allah, ya. Iman itu apa? Al imanu billahi al i'tiqadul jazim. Di sini ayat jazim, ya. Keyakinan yang sangat kuat, keyakinan yang tertancap, jazim itu, ya. Keyakinan yang tidak mudah goyah, ya. Keyakinan yang selalu hadir. Oh itu maknanya, ya, al-jazim. Jadi pami al-i'tiqadu saja, keyakinan itu kan bisa berubah-ubah. Tapi di sini ditegaskan al-i'tiqadul jazim biwujudihi subhanahu wa ta'ala, dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena terkadang Allah itu ada ketika kita susah, dan Allah itu ujug-ujug teu aya ketika kita lagi bahagia. Leres teh Ibu? Oke. Jadi mending diuji oleh kesusahan atau mending diuji ku kenikmatan? Nah, ibu-ibu, mending diuji ku kenikmatan atau napi mending diuji ku kesulitan? Kesulitan cenah. asa aya pilihan gitunya, dami mah yang bahagia we terus, hayang nikmat we terus.
Maka caranya bagaimana agar kita diuji oleh kenikmatan tapi tetap Allah itu hadir dalam diri adalah dengan cara bersyukur. Nah itu. Ya. Kadang kan kieu misalnya teh, urang teh nuju di rumah makan. Di rumah makan mah biasana langki aya kurupuk. Ya. Abi mah biasana emam teh kedah sareng kurupuk misalnya tehnya. Wah, padahal menunya banyak. Ayam goreng lah, ikan goreng, sambal, wah segala aya. Tapi tiba-tiba ada satu yang tidak ada. Asin misalnya ya. Ya, atau kerupuk atau apalah. Biasanya langsung berubah. Leres teh. Teu aya ieu. Ya, atau napi misalnya kirang asin. Ieu tehnya asa kirang asin. Atau napi asin teuing. Ieu teh asin teuing. Semuanya diucapkan. Ya, semuanya diucapkan. Ongko cenah hoyong diuji ku kenikmatan, ya, tapi tetap Allah ada gitu ya. Tapi terkadang kita lupa bersyukur, ya, lupa bersyukur. Atau napi misalnya, ieu teh tos semangat bade jalan-jalan, tiba-tiba hujan. Biasanya ibu kumaha pami bade angkat teras hujan? Alah, hujan. Padahal mah gitu kan ya. Ieu teh meuni sesah ngaagendakeun ieu teh hujan gitu ya. Nah, maka ini harus dibiasakan. Tadi oke pas bade angkat hujan ya. Abi hujan. Alah hujan kumahanya biasanya itu. Alah hujan kumahanya. Tapi ini mah pengalaman ya Bu ya, pengalaman. Pami hujan. Abdi masuk ya. Ya Allah tahan heula hujanna ya Allah. Dugi ka abi sampai ka tujuan. Ya, tahan heula ya Allah. Dan qadarullahnya ya, karena kita berhusnuzon ke Allah ya, pas dugi hujan ya. Begitupun kemarin, jadi eksperimen ka santri, ini mah eksperimen ka santri. Pas badek ti kelas banat, ti kelas istri, ka kelas pamega teh kan lumayan tebih di pasantren benda mah. Di jalan teh nuju mapah teh hujan ya. Ngadoa gitu ya Allah, ke heula ya Allah ulah waka ageng. Pas lebet ka kelas langsung brok hujan. Terus harus kuring ka santri. Alhamdulillah ustazah udah di kelas ya, hujannya gede. Pas nuju nerangkun hujan beuki ageng. Coba lihat nanti ya. Kita ngedoa. Ya Allah, mudah-mudahan nanti pas jam pelajaran berakhir root. Ada roa Bu, ya, ada roa. Ternyata qadarullah pas jam terakhir, pas bel root. Bener kan? Iya ya ustazah, berarti kita harus gitu ya, harus ngedoa. Iya ngedoa we, gitu. Husnuzon we gitu. Cinta emang main hujan, hujan biasa gitu, alhamdulillah gitu ya, gitu. Jadi biwujudihi dengan kehadiran Allah, selalu yakin dengan kehadiran Allah dalam setiap saat, ya. Sehingga makanya Masya Allah kita mah sebenarnya digiring gitu kan. Ngadoa, bade ka jamban ngadoa, bade ka dieu ngadoa, bade ka itu ngadoa, ya. Bade nawis bismillah, bade ieu bismillah, bade sagala bismillah. Nah itulah keimanan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa semua terjadi atas kehendak Allah gitu, ya. Mana leres qadarullah, ya. Mana abi hapunten pisan ya ibu-ibu jantan di masjid ya, kedah mapah deui ka madrasah gitu ya. Abdi terang manawi teh di madrasah jantan nyanggeman we gitu ya. Tapi mungkin kalau kita berpikir positif, oh langkah kita akan ditambah ku Allah teh pahalana bade ditambihan jantan we. Ya, jantan we ka masjid heula kan ya, di masjid teh panginten urang teh lebet ka masjid teh kan ngadoa heula takenging cenanya doa ka masjidnya, pas keluar masjid ngadoa ta dua cenanya pahala teh langkah ibu gitunya, langkah ibu oge nambihan, ditambihan deui pahalana kan gitunya.
Jadi tidak ada keluhan, muntah tadi ya tuh tos cali krawosnya, tos nyandak ieu tah. Tapi tak aya lah insyaallah nya di Bibu tak aya. Da soalnya pas sumping ka kelas teh sariri gitu nya jantan sigana mah henteu aya menggerutu ya. Gitu. Jadi itulah keyakinan bahwa Allah itu ada. Hatta ketika kita bersedih. Ya, hatta ketika kita bersedih. Maka misalnya pami aya kasedih gitu ya, aya kasedih, maka ujung-ujungnya ya Allah bukakan hikmah di belakang kejadian ini. Jadi langsung ngadoa gitu. Ya Allah naon itu hikmahna ya Allah. Bukakan ke abi ya Allah. Dan bantulah hamba agar terus bisa berhusnuzon kepadamu. Agar terus bisa berpositif thinking kepadamu. Tah gitu. Kalau merasakan bahwa kehadiran Allah itu selalu ada. Kan tesiga di sinetron gitu ya. Ya Allah engkau tuh di mana? Ketika saya sulit engkau tuh di mana? Pugu ayah gitu kan. Nah gitu. Jadi tidak akan ada seperti itu. Ya. Jadi setiap kejadian yang terjadi ya, khairan kana au syarron, mau yang jelek atau mau yang baik ya. Itu atas kehendak Allah dan Allah itu selalu ada. Maka sebenarnya perspektif baik dan jelek itu hanya ada di kita saja. Karena ketika nanti ya, bagaimana cara kita menumbuhkan ketakwaan itu adalah dengan mempelajari Asmaul Husna. Mana luar biasa Ustadz Syarif ya. Ustadz, biasanya kita manggilnya Ustadz Abah. Biasanya kalau sebelum belajar santri itu disuruh baca Asmaul Husna dulu. Ya. Karena itu salah satu penguat kita. Apakah Asmaul Husna itu cukup dihafalkan saja? Tidak. Ya. Ketika kita yakin bahwa Allah itu Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, berarti kalau kita dikasih oleh Allah, nggak mungkin dizalimi oleh Allah. Nah gitulah, nggak mungkin dizalimi oleh Allah. Jadi sebenarnya kejadian itu baik dan buruknya itu dari perspektif kita, dari pemahaman kita, gitu ya. Padahal Allah itu selalu memberikan kebaikan dari setiap kejadian, ya. Makanya kan kenapa ada perang gitu ya? Kenapa ada perang gitu? Padahal mah mungkin Allah bisa saja menjadikan semuanya orang Muslim. Ya, kenapa harus berperang dulu? Berapa harus ini? Kan kata Allah apa? Liya'lamallahu alladzina amanu minkum, supaya Allah tahu sahasinu keimanannya itu benar-benar. Nah, gitu, ya. Menguji. Subhanahu wa ta'ala wa rububiyyatihi, dan ya, keyakinan yang mendalam akan rububiyah Allah, akan ketuhanan Allah. Rububiyah teh bahwa Allah ini ya mengatur segala alam, ya. Bisa kita bayangkan kalau matahari kesiangan, ya, matahari kesiangan, atau misalnya hujan teh seueur teuing, ya, kan tidak pernah terjadi alam ini kacau, ya, yang harusnya jam 10 itu matahari ada, tapi masih tidur misalnya, kan tidak pernah ada, ya. Jadi Allah mengatur segala sesuatunya itu sangat detail sekali, ya, sangat detail sekali. Jadi ketika kita meyakini bahwa segalanya Allah itu selalu ada, beki cinta gitu ke Allah teh, ya. Jadi simpuring menuju di ruang belajar gitu ya, ningali gunung, ujug-ujug nangis teh, soalnya ya Allah gitu ya. Ketika flashback gitu ya, betapa engkau selalu ada dalam setiap detik kehidupan gitu ya. Jadi nanti rindu ya Allah, izinkan hamba bisa melihatmu. Ujung-ujungnya rindu gitu ya. Jadi betul kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kita punya surga di dalam dada kita ya, meskipun ujian seberat apapun ya, dan bahagianya tuh ada di dalam diri kita. Ya, maka tidak akan kita mencari kebahagiaan dari orang lain, ya. Wa uluhiyatihi, ya, dan ketuhanannya. Jadi antara rububiyah dan uluhiyah itu, kalau uluhiyah itu Allahul ladzi yastahiqul ibadah, Allah yang berhak untuk disembah,
itu uluhiyah. Makanya kalau orang kafir itu mereka meyakini tauhid rububiyah tapi tidak mau meyakini tauhid uluhiyah. Pas orang kafir ditanya saha nu nyiptakeun langit dan bumi, mereka jawabnya Allah gitu. Tapi pas dipiwarang ibadah alim. Ya, nah gitu. Jadi jangan seperti orang kafir. Ai kita terus meminta rezeki, minta harta, minta ini itu, tapi ibadahna alim, ya. Tapi ibadahna alim. Oke. Kemudian bi ta'atihi wa taqwahu, ya. Cara kita mensucikan diri adalah dengan taat kepada Allah dan dengan bertakwa kepadanya. Apa itu takwa? Takwa itu adalah sifatun fin nafsi tahmilul insana ala fi'li ma amarullahu wal imtina'i amma naha anhu. Sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang menggerakkan dia, yang membawa dia melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika misalnya Allah memerintah untuk sedekah, ya, orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang paripurna, maka dia akan mudah mengeluarkan sedekah. Seperti Utsman bin Affan, ya, Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Ketakwaannya luar biasa. Nah, jadi ketika misalnya kita tidak terdorong untuk melakukan perintah Allah, maka kita perlu pertanyakan bagaimana kadar ketakwaan kita dalam diri gitu. Itu ini asa hese, ini bisa sholat terus adzan, kalau ini asa hese gitu ya. Wah, ternyata gitu ya, ternyata ketakwaan dalam diri ini sangat minim gitu. Kemudian ada juga yang mengartikan takwa itu adalah khasyatuhu wal khaufu minhu, ya, rasa takut kepada Allah, ya, sehingga menggerakkan dia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Oleh karenanya ada doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika. Ini doa ini bagus, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa takut kepadamu. Nah, maka rasa takut pun ini harus diminta, ya. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, yang dengan rasa takut ini, ya, menghalangiku dari berbuat maksiat kepadamu, ya. Saya waktu simkuring di Bandung ngiringan majelis sareng ibu-ibu, padahal waktu saya nembe kelas 10 kelas 1 SMA, ya, tapi ngiringan ngaos sareng ibu-ibu bapak-bapak, ya, yang ujung-ujungnya minta jadi mantu minta jadi mantu karena ibu-ibu gitu, ibu-ibu tos sarepuh, ya, ngaraduh murang kali gitu ya, pas ujung-ujungnya ada anu muda na abdi hungkul gitu ya, jadi sarumping ka bumi tos lulus teh Pak manawi ieu mah gitu kan. Gitu. Nah, doa yang suka di akhir majelis itu ini, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini. Itu panjang. Nanti bisa ditulis ya Ibu, ya. Biasa diapalkeun oge. Jadi rasa takut ini juga harus diminta. Berarti kita mah senjata kita tuh doa ya Bu, ya. Apa-apa itu harus diminta. Rasa takut tadi ya, qanaah juga harus diminta. Keimanan juga harus diminta. Istiqomah itu kan tiap hari, ihdinas siratal mustaqim gitu kan ya. Oke. Bagaimana cara menerapkan ketakwaan pada diri dan pada anak? Ya. Caranya itu dengan cerita. Ya, cerita. Jadi di antara cerita bahwa Allah itu selalu ada, ya, yaitu cerita siapa Ibu? Seorang anak perempuan dan ibunya penjual susu, ya, penjual susu. Jadi saur ibu nate campurkeun we susu teh sareng
cai gitunya meh rada untungna rada seueur gitu ya. Terus apa kata anaknya? Bukankah Khalifah Umar telah melarang perbuatan ini? Ya gitu. Jadi ini di masa Khalifah Umar. Jadi Khalifah Umar mah sidak teh malam hari ya, bukan pagi hari atau siang hari dan membawa wartawan. Tidak kan? Umar mah nyalira sidak teh gitu, wengi-wengi ya. Jadi tidak ada orang yang tahu. Nah, kemudian qadarullahnya ya, Umar mendengar percakapan ibu dan anaknya itu ya. Kalaupun Khalifah Umar itu tidak mengetahui, tapi kan Allah Maha mengetahui. Wah, langsung ini pun dijadikan mantu oleh Umar ya. Wah, ini mah mutiara berharga ya, mutiara berharga. Makanya ibu-ibu ya, pami masih gaduh murang kali pameget ya, yang usia menikah, kalau menemukan perempuan yang jujur ya, menemukan perempuan yang pintar ya, yang ramah, yang taat kepada Allah, langsung ya, meskipun misalnya datang dari keluarga yang biasa ya, atau misalnya kurang cantik, jadikan langsung mantu ya. Kenapa? Karena ketika Umar bin Khattab ya langsung meminang anak perempuan ini untuk anaknya siapa? Asim ya. Lahirlah seorang anak perempuan. Jadi dua ini menikah ya, anaknya Umar dan perempuan ini menikah, lahirlah seorang anak perempuan. Dan anak perempuan ini ya, berarti anak perempuan ini cucunya Umar ya. Nah, cucunya Umar ini melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini cicit beratas ya. Cicitna Umar, ini adalah khalifah ke-8 di masa Umayyah. Dan beliau adalah khalifah yang adil, khalifah persis seperti Umar bin Khattab. Makanya disebutnya juga Umar kedua. Disebutnya juga Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah ke-5 dari Khulafaur Rasyidun. Kan Khulafaur Rasyidun teh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tah kalimana teh Umar bin Abdul Aziz. Saking adilnya seperti empat khalifah ini. Dari mana Umar bin Abdul Aziz ini lahir? Ya, dari darah perempuan yang jujur, yang takwa kepada Allah gitu ya. Jadi kalau ingin melahirkan generasi yang baik, maka dari ibunya yang baik ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini memerintah hanya sekitar 2 tahun 4 bulan ya, dan beliau mati karena diracun. Ini biasalah politik ya Bu ya. Jadi dari dulu pun politik itu kotor. Politik kotor ya, licik gitu ya. Jadi orang sebaik Umar bin Abdul Aziz saja, seadil Umar bin Abdul Aziz saja, meninggalnya diracun. La haula wala quwata illa billah. Ya. Dan ini putranya Umar bin Abdul Aziz itu jumlahnya 16. Masya Allah ya. Dari berapa orang istri? 3 orang istri. Ya, dari 3 orang istri. 13 laki-laki, 3 orang perempuan. Masya Allah ya. Oke. Selanjutnya Ibu. Bagaimana cara menguatkan keimanan kita? Ya, tadi kan bagaimana cara menghadirkan surga dalam diri kita? Ya, yang pertama adalah memahami Asmaul Husna. Ya, memahami Asmaul Husna. Ini innalillahi tis'ah wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Mi'ah illa wahidan, 100 kurang 1. Ya. Man ahsoha dakhalal jannah. Ya. Man ahsoha. Ahso di sini apa artinya? Hafidhoha, menghafalnya. Ya, menghafalnya. Wa fahima ma'aniha, dan memahami artinya. Makanya nanti harusnya kajian itu ada kajian Asmaul Husna gitu ya.
jadi berkontinu gitu ya. Ayeuna naon misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Itu tuh supaya apa? Karena kan kebanyakan kita hanya menghafalnya saja ya. Ya Rahman, Ya Rahim gitu kan, hanya menghafalnya saja. Harus ada kajian ya, harus ada kajian memahami Asmaul Husna secara rinci, secara mendetail. Supaya apa? Supaya kita lebih meyakini keberadaan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak oleng dalam hidup. Kenapa? Karena ada pegangan kita, siapa? Allah Azza wa Jalla gitu ya. Jadi kan mungkin ini mungkin masukan juga ya buat buat kajian-kajian persistri. Jadi nanti itu misalnya 2 bulan ini ya kajian Asmaul Husna gitu, Asmaul Husna saja gitu ya. Jadi pami misalnya rugi, aduh nggak bisa nonton misalnya gitu ya. Nanti misalnya 2 bulan setelahnya kajian apa gitu, itu sepertinya akan lebih manfaat gitu ya, lebih manfaat. Wa taqadaha, dan meyakininya, wa ta'abbadallaha, dan beribadah kepada Allah dengannya, dengan meyakini Asmaul Husna itu, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke surga. Oke, yang kedua, cara kita menguatkan keimanan kita adalah dengan tadabburu ayatil Qur'anil Karim ya, mentadaburi ayat Al-Qur'an ya, tadabbur ayat, janten sanes tafakur ayat, tapi tadabbur ayat, tafakur alam. Kalau pami kapungkur mah tadabbur alam ya. Tadabbur alam. Nama sanes ya, harusnya tadabbur ayat. Nah, akan dibahas sedikit ya kemukjizatan Al-Qur'an. Ayat pertama dalam Al-Qur'an itu apa Ibu? Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah sering menjelaskan bahwa ya Al-Qur'an ini adalah mukjizatun kholidatun, mukjizat yang kekal ya. Nunamina mukjizat ya, yang namanya mukjizat berarti sesuatu di luar nalar manusia, sesuatu di luar kebiasaan manusia ya. Mukjizat, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung ya. Kenapa mukjizat kita Al-Qur'an ya? Kan ternyata ya Al-Qur'an ini sesuai dengan kondisi di 14 abad lalu sampai sekarang ya. Jadi banyak ulama-ulama Arab ya yang menganalisa bagaimana Al-Qur'an ini bisa menjadi mukjizat. Doa saya di Facebook ada namanya itu Syekh Abdul Kahil, nggak tahu Kahil ya. Beliau ini concern atau fokus dalam meneliti lafaz-lafaz Al-Qur'an dan disesuaikan dengan keilmuan sekarang ya. Jadi mukjizat Al-Qur'an itu ada dari segi mukjizat lafadznya, ada dari segi mukjizat keilmuannya. Kita sekarang mencoba mukjizat lafadznya ya Bu ya. Salah satunya ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayat terakhirnya minal jinnati wanas, tos 30 juz ya. No penting terang awal ayat, akhir ayat. Ya. Ternyata diteliti oleh Syekh Abdul Kahil ini, kenapa ayat pertamanya itu Bismillahirrahmanirrahim? Ternyata semua ayat dalam Al-Qur'an pasti mengandung huruf yang ada di basmalah ini. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Ba, sin, mim, hamzah, lam, ha, ro,
ha, terus mim atas tadi ya, nun, terus ya. Jadi kalau ibu tidak percaya, ya, ayat yang pertama aja, ayat yang pendek aja, ayat yang pendek itu apa? Yasin, ya, Yasin, ya ada ya, di basmalah ada ya, sin ada sin, ada, ya, Bismillah ras, ya. Apakah ini musodafah? Musodafah itu kebetulan? Apakah ini kebetulan? Pasti tidak, ya, pasti tidak. Jadi semua ayat dalam Al-Quran pasti mengandung huruf yang ada dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Pami terpercaya, mangga tiasa dicek ayat per ayat. Siga nangke pami ngaos ke, nya ayat, ngaos dari ayat, nya ayat. Resepnya kayak gitu ya. Jadi kita tuh ngaos teh sambil nyanya leresnya, ya Allah, masya Allah gitu ya. Kan bisa ngaos ya gitunya. Saya ngaos gitu. Begitupun ayat terakhir minal jinnati wan nas. Setiap ayat dalam Al-Quran pasti mengandung huruf yang ada dalam ayat minal jinnati wan nas. Luar biasa. Keheula abi mah asarada tepercanten, mangga diantos duwi kaminggon payun. Bilih gitu. Guningan ieu betul aya. Oke, aya nu siap Ibu? Aya nu siap ngecek? Atanapi samina watona? Samina watona. Oke deh, alhamdulillah. Itulah keimanan yang kuat, ya, keimanan yang kuat. Percanten, ya, percanten. Ya. Kemudian, tapi ada yang berpendapat bahwa, ya, ada yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Oke, berartos mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Sama, setiap ayat dalam Al-Quran pasti mengandung huruf yang ada dalam lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Selanjutnya ya Bu ya. Di antara kemukjizatan Al-Quran dari segi lafaz ya. Kalau doa safar itu apa ya? Kalau doa naik kendaraan itu apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Antanapi bismillahi majreha wa mursaha. Kabayang teu suratana? Surat Hud ya kalau nggak salah. Bismillahi majreha wa mursaha. Kenapa kita bacanya majreha? Tidak majroha. Boleh nggak majroha? Kenapa gitu? Majreha sarang mursaha teh sami nyeratna. Tapi naha majreha mah dibacana majreha, ai mursaha mah teu murseha. Kantos ente naros. Sami nawatona juga. Sami nawatona juga. Ya. Kenapa majreha dibacanya majreha? Tapi yang kedua tidak murseha. Atanapi dibalikeun. Nu ieu majroha, nu ieu murseha. Ya. Karena bismillahi majreha itu kan Nuh ya. Nabi Nuh sedang naik kapal laut ya. Naik kapal laut. Bismillahi majreha. Namanya kapal laut. Ketika di laut mah ketika berlayar kan begini, leres teu? Atanapi kieu? Pasti goyang kan? Goyang ku ombak. Makanya itu majreha itu dibacanya majreha. Nah, karena begitu. Goyang ku ombak. Makanya dari cara bacanya juga majreha. Berlayar. Ya, berlayar. Namanya lagi berlayar ya gitu. Makanya majreha. Ya. Tapi kenapa mursaha tidak murseha? Karena kapalnya sudah di pinggir laut. Ai kapal di pinggir laut goyang? Ya henteu da kieu, makanya mursaha tidak murseha. Kahartos. Janten aya nama pami maca bismillahirrahmanirrahim. Oh nya ieu teh nya karena ieu kenapa dibaca majreha? Gitu. Luar biasa ya. Satu lagi ya Bu ya.
Ini 3 dari ribuan. 3 dari ribuan. Ya, bahkan jutaan. Mukjizat Al-Qur'an. Yang ketiga adalah istri. Suami istri. Dalam Al-Qur'an itu terkadang disebut imro'atun, terkadang disebut zaujatun. Imro'atun, zaujatun. Hartosna teh sami istri, tapi nahabet dibentenkeun. Kadang imro'ah, kadang zaujah, ya. Pami imro'ah, kapan menggunakan kata imro'ah? Ketika ada perbedaan akidah dengan suaminya, atau ada ketidaksinkronan, ketidaksejalanan dalam akidah, ya, seperti imro'atu Nuh, imro'atu Lut, ya, imro'atu Fir'aun. Itu pakainya imro'ah. Kenapa tidak zaujatu Nuh? Kenapa tidak zaujatu Nuh? Karena istrinya Nuh itu tidak beriman kepada Allah, makanya pakainya imro'ah. Pami ibu sareng bapak mah, bapak teh pasti nyebat zaujah. Pami bapak tos nyebat imro'ah, berarti si bapak teh, kayak dibahas. Misalnya ya, hadihi imro'ati misalnya, ini istriku. Bapakku naon, abi lepat naon, pasti gitu. Kalau yang tahu bahasa Arab. Pami terang bahasa Arab mah ya biasa we gitu. Sami wae. Ya. Nah, atau ya, bukan tidak seakidah ya, yang tadi pertama karena tidak seakidah. Yang kedua, ketika istrinya, kan ari istri mah normalnya itu hamil. Leres teh Ibu? Normalnya itu kan hamil. Nah, ketika istri yang tidak bisa hamil, namina naon? Mandul, itu pun menggunakan imro'atun. Kenapa? Karena keluar dari keumuman perempuan. Contohnya Zakaria. Ya, istrinya Zakaria. Apa kata Imam Zakaria? Ya. Wa kanat imro'ati aqiran. Ya Allah, istriku ini mandul. Nyariosna sanes wakanat zaujati, tapi wakanat imro'ati aqiran. Ya. Nah, tapi ya, di ayat lain kan Zakaria itu berdoa ya, semoga diberikan keturunan. Siapa anaknya Ibu? Anaknya Zakaria? Yahya. Yahya, ya, Yahya. Kan berdoa ya, tanpa putus asa, terus berhusnuzon ke Allah, terus berdoa. Mungkin kan hari orang mah, alah tos sakieu tahun ya, tos sepuh asa moal mungkin, entos saya putus saya berdoa tehnya, abdi mah kumaha Allah we, kan gitu mungkin ya. Tapi Zakaria tidak berhenti, ya, tidak berhenti berdoa. Maka Allah berikan anak itu. Ini doanya ya. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya. Zakaria berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan aku sendiri tanpa keturunan. Ya. Wa anta khairul warithin, dan engkaulah sebaik-baik yang mewariskan. Fastajabna lahu, kata Allah, maka kami ijabah doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami karuniakan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Ya, dan kami jadikan ya istrinya, yang kami solehkan istrinya, zaujah. Di situ zaujah tas gentos. Di awal mah imro'ati, ya. Terus digentos ku Allah teh jantan zaujah. Kenapa? Karena sudah hamil. Ya, itu imro'ah dan zaujah. Ya.
Jadi kalau misalnya suami ibu mengatakan hadhihi imroati, mungkin ibu melakukan kesalahan yang fatal ya, yang membuat suami marah sehingga dia enggan mengatakan zaujati. Jadi nanti digentosku imroati dan ujung ngambek. Tah, tos bager, tos islah zaujati. Ya, zaujati. Itu detailnya Al-Quran. Sampai ada ayat yang menjelaskan tentang watarol jibala, dan engkau melihat gunung itu tasiru marros sahab, ya, gunung itu bergerak seperti geraknya awan. Kenapa Allah tidak melihat fatarol ardo, ya, fatarol ardo, tapi menggunakannya fatarol jibala? Kenapa tidak menggunakan lihatlah bumi? Tapi Allah menggunakannya lihatlah gunung. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW teu acan aya apa? Untuk melihat bumi teh roket atau yang sajabina lah ya, sajabina. Sehingga yang disuruh oleh Allah itu adalah lihatlah gunung itu. Ya. Mungkin kalau Allah salah saja ya, kalau Allah salah saja watarol ardo, ya, maka para musuh Islam itu akan menghujat, gimana Al-Quran ini layak di setiap zaman, sedangkan di sini ya, maka lihatlah bumi. Padahal di masa Nabi Muhammad SAW belum ada roket itu, ya, luar biasa kan Bu ya? Ini baru kecil, ya, baru kecil sekali dari mukjizat Al-Quran. Makanya bagaimana cara kita menguatkan keimanan kita adalah dengan cara mentadaburi ayat Al-Quran. Memang kebanyakannya yang menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran itu ini bahasa Arab ya Bu ya, bahasa Arab. Oleh karenanya wajib belajar bahasa. Nah ya, Bade, abdi siap, hayu. Oke. Selanjutnya atau sayapnya waktasna sur kene. Insyaallah ya. Ini padahal ada yang menarik, banyak hal menarik ya. Tapi intinya ada gini. Satu lagi adalah kebahagiaan, cara menciptakan kebahagiaan dalam diri kita adalah bahwa jangan mengharapkan apresiasi atau pujian dari orang lain. Ya, jangan mengharapkan pujian atau reward atau apresiasi, penghargaan dari orang lain. Ya. Kenapa? Karena ketika kita beramal, ya, hanya mengharapkan pujian dari orang lain, ketika kita tidak dipuji, maka kita akan berhenti dari amal itu, ya. Dan yang ada adalah kekecewaan, ya. Yang ada adalah kekecewaan. Maka ini pun pengalaman, ya. Saya dulu gitu Bu. Biasa kan kalau di lembaga ya, di lembaga apapun ya, di lembaga apapun, mau lembaga pendidikan, mau di pekerjaan, terkadang kita bersemangat untuk bekerja itu ya, supaya dipuji oleh atasan. Supaya dihargai oleh atasan. Ketika kita tidak mendapatkan itu, padahal kita sudah bekerja sekeras mungkin, tapi tidak mendapatkan apresiasi itu, ya, maka kita akan kecewa bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Kita akan sangat kecewa, ya. Akan tetapi ketika kita beramal, ya, teu paduli bade dipuji, ya, bade dihargai, bade dihina, yang penting saya harus totalitas. Ya, saya harus totalitas dalam bekerja. Ternyata, ya, memang bahagia Bu, lebih bahagia, ya, lebih bahagia dan kita lebih bersemangat. Kenapa? Karena
Allah tidak tidur. Karena kita hanya mengharapkan ridho Allah. Jadi kemarin Bu ya, ada cerita, ada kelas 8, kelas 8 berarti kelas 2 SMP, anaknya itu kasep, ya kasep pisan lah ya. Anjeuna teh pami pendak sareng sim kuring, tika tebihan teh tos wajahna teh tos seuri. Tos mah kasep seuri, coba kabayang ya. Tos mah kasep seuri itu tika tebihan. Pas caket, Ustazah, assalamualaikum. Bari seuri teh nya nu nih gemes gitu ya. Nih gemes gitu. Sada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi terang ya namina teh saha dan nembe gitu ya. Terus saya ceritakanlah ke anak-anak yang lain. Jadi kebiasaan Abdi pami mendakan santri anu hebat ya. Saya ceritakan ke semua santri. Ya, supaya apa? Supaya mereka mengikuti. Saya ceritakan lah gitu ya. Ada santri kelas 8, komo kabanat mah. Wow, sana siapa gitu kan? Meni antusias gitunya saha gitu. Gitu. Ada santri kelas 8 udah makasep gitu ya, rambutnya teh dibelah dua gitu, atau barudak teh dibelah dua, siapa gitunya. Menerka-nerka gitunya saha gitu ya. Anak ini dari kejauhan tehnya, kejauhan pas ketemu Ustaz udah senyum dari kejauhan, terus dia ngucap salam, ya Allah Ustaz ini bahagia ya, bahagia sekali, luar biasa ya. Terus kata mereka, Ustazah kita juga bakal kayak gitu nanti. Setiap kelas itu kita juga bakal kayak gitu. Kamari ternyata pendak di kelas, ternyata 8C. Oh iya budak teh sangat ngahaja abdi teh ngabsen ya, ngabsen. Namina teh hifzon. Tah inilah hifzon. Oh iya Ustazah dia mah emang terkenal. Semua Ustaz kenal. Kenapa? Dia terkenalnya kenapa? Karena kasep. Bukan karena kasep. Coba karena apa? Ngaharuleng budak tehnya karena apa gitu. Terus saya bilang, bukan karena kasepnya kalau kata Ustazah, tapi karena keramahannya, karena kesopanannya. Dia langsung lah gitu ya. Terus kata saya, hifdzon, teruslah berbuat kebaikan. Di kelas 8C, kelasnya bersih, cuman ada kertas ya, ada kertas. Abdi teh nyandak we nya kertas eta teh sampah teh. Pas abdi nyandak langsung nyararan eta teh sampah anu di kolong meja langsung dikalaluarkeun ku murang kali. Dipiceun padahal abdi mah henteu miwarang gitu. Abdi mah hoyong miceun sampah gitu ya, tapi mereka langsung bergerak. Ya, langsung bergerak. Wah, ninggalian langsung kalaluar ya. Luar biasa. Maka di sini ada ada nasihat dari Fudail bin Iyad ya, bahwa tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Meninggalkan perbuatan karena manusia itu adalah riya. Kadang di kita ya Bu ya, aya sampah misalnya. Dicandak bising kita disebut wis jalmi soleh gitu kan. Atau napi misalnya bade maca Quran ya, bade maca Quran, kita bisa disebat, wih meni hebat kan gitu ya. Kadang kita meninggalkan itu udah bisa disebat jalmi soleh lah, jalmi inilah. Kadang entas isin itu teria. Yang begitu teria. Ya. Kantos gitu Ibu? Atau napi kantos? Pernahkah meninggalkan perbuatan karena takut disebut ria atau karena takut disebut soleh? Kantos justru itulah ria. Ya, justru itulah ria. Sedikit ya tentang Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad jantan ayeuna mah ya, jantan ayeuna mah dari situ. Ya Allah ya, murang kali teh ternyata tidak perlu banyak omong untuk mengajak kepada kebaikan. Kasih contoh we. Ya, kasih contoh we. Ya. Tanpa ruas gitu ya. Masya Allah. Luar biasa anak-anak. Ternyata anak-anak di pesantren itu luar biasa ya. Jadi kalau ada orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren, berbahagialah gitu ya. Berbahagialah karena mereka ada lingkungan yang benar-benar kondusif dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Sedikit tentang Fudail bin Iyad ya. Mungkin kalau kita
membayangkan Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama besar. Ternyata Fudail bin Iyad ini adalah mantan perampok. Mantan perampok. Ya. Perampok nate bajing ya, apa bajing itu anu sok ngarampok di jalan ya. Nah itu. Ini Fudail bin Iyad. Semua orang sudah tahu, ya. Jadi ini perampok yang terkenal, terkenal dengan kekejamannya Fudail bin Iyad itu. Tapi kumaha tiasa tobat? Karena cinta. Jadi resep ka hiji istri, ya. Jatuh cinta. Ternyata perampok pun punya perasaan, ya. Punya cinta ternyata. Menawi tanya garang gitu kan, bisa dibayangkan ya Bu ya, meureun bertato mun ayeuna mah gitu ya, bertato, iyo ditindik, meureunnya garang gitu kan. Ternyata dia punya hati juga. Dia bogoh ka hiji istri nya, bogoh ka hiji istri. Terus di malam hari nya, tidak terlalu malam. Lewatlah rumah perempuan itu, Fudail bin Iyad itu nya. Hoyong ieu we hoyong ningalikeun gitu ya. Ternyata perempuan ini adalah perempuan yang soleha. Perempuan ini waktu itu ketika Fudail bin Iyad sedang lewat ke rumahnya, beliau sedang membaca surat Al-Hadid. Ya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Kapankah orang-orang iman itu ya datang untuk menundukkan hatinya kepada Allah? Jadi si Ganu, itulah Allah ya. Jadi seorang perampok datang gitu ya, di ku Allah teh di saurana teh iraha atuh bade tobat teh, cek urang mah gitulah ya, iraha atuh bade tobat teh. Dari situ karena cintanya yang luar biasa kepada perempuan ini, langsung dia sekarang juga. Dia jawab sekarang juga. Ya. Pada saat itu ya dia langsung bertaubat, ya, dia langsung bertaubat. Dan langsung mempelajari ilmu agama ya, sehingga beliau bisa menasehati orang menjadi ulama yang besar ya. Jadi jangan merasa bahwa putus asa sigana mah ieu mah penghuni neraka gitunya, asa moal pisan pisurgaeun gitunya. Aduh itu gitu kan. Kayak di Facebook tadi saya lihat di Facebook ada anak pang gitu ya, beli di dia di Tasik Mameneun Lazato gitu ya, KFC gitu ya. Ternyata dia kasihkan KFC ini ke ibu-ibu yang gelandangan gitu ya. Jadi melihat orang itu ya, jangan dari tampilannya gitu ya, karena benar bahwa ketika hidayah sudah datang, seorang Fudail bin Iyad yang terkenal namanya karena banyak sekali nasihat-nasihatnya ya. Ini kalau yang suka baca kitab, Fudail bin Iyad, ternyata beliau itu seorang mantan perampok, ya, mantan perampok. Itu saja penginten Ibu, Masya Allah, terus tabus 10:30 langkung, salares nama sur keneh, sa halaman deui, tapi mudah-mudahan tiasa di, naon namina teh tiasa dicandak ya, tiasa ibu-ibu tiasa beristifadah, tina ieu. Anu inti nama kebahagiaan itu ya, kebahagiaan itu ketika mempunyai keyakinan bahwa Allah itu ada ya, dan ketika beramal baik kepada orang lain, tidak mengharapkan pujian orang lain tapi hanya karena Allah. Itulah inti nama ya. Anu laresna ti Allah Subhanahu wa taala, anu lepatna tina kakirangan simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.